selamat datang di podcast kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif nih. Beliau adalah seorang akademisi, seniman, dan juga praktisi di dunia film dan teater. Saat ini beliau juga aktif mengajar sebagai dosen AKMR TV dan Institut Kesenian Jakarta. Yuk langsung aja kita sambut Dr. Sudibyo, SSN, MSN. Nah Pak, boleh diceritain nggak sih Pak, gimana awal-awal Bapak bisa milih untuk lanjut sampai S3? Apa itu emang cita-cita awal Bapak atau ada momen tertentu nih Pak? Cita-cita. Oke. Jadi saya dulu waktu kecil, SD ini, pernah berdoa kepada Allah supaya saya hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, dalam doa saya itu ada 3 hal. Apa aja tuh Pak? 3 hal itu. Yang pertama, saya ingin sekolah formal sampai selesai. Sekolah itu sampai habis. Ternyata saya bisa S3. Doktor berarti kan. Setelah itu nggak ada kuliah lagi tuh. Iya. Profesor kan, tapi Iya. profesor bukan karena sekolah, tapi karena kita, keahlian kita sudah bisa mencapai itu. Kemudian yang kedua, saya ingin diridhoi oleh Allah dalam setiap kegiatan saya. Dan yang ketiga ini agak serem. Apa tuh Pak? Saya ingin mati di Mekah. Waduh. Wow, waktu saya menjalankan ibadah haji. Itu cita-cita waktu kecil. Nah, Tuhan Maha Murah. Ternyata saya naik haji. Tapi waktu itu saya takut. Takut karena takut mati saya kan. Kalau doanya dikabulkan, iya. Terus takut mati. Rupanya saya nggak mati. Jadi dari situ mungkin saya jadi merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, berbuat baik dan menebar kebajikan. Makanya saya dikasih kesempatan ini. Nah, cita-cita ini sudah tercapai. Nah, saya jadi sekarang ini berusaha untuk menjadi hal yang terbaik. Itu cita-cita. Oke. Nah, kalau ngomongin tantangan nih Pak, ada nggak sih Pak tantangan Bapak pas memutuskan buat lanjut S3? Misalnya soal biaya, waktu, atau bahkan keraguan dari lingkungan sekitar gitu Pak? Oke. Kalau untuk mencapai S3 itu proses. Jadi saya waktu kuliah D3 acting, saya pengen jadi artis tuh waktu dulu tuh. Jadi dulu sebenarnya maunya jadi pengennya artis jadi ya, Pak, artis. ya? Nah, jadi setelah itu rupanya saya berkecimpung di dunia film. Saya waktu daftar main film itu saya diusir. Waktu diusir, jadi saya yang ngusir saya sutradara. Jadi waduh, saya berpikir ya udah saya jadi sutradara aja nih, saya juga bisa jadi sutradara kan gitu. Saya pelajari sutradara. Jadi S1, nggak langsung S1 lah. D3 selesai acting, tapi saya pelajari penyutradaraan. Akhirnya saya berkecimpung di dalam dunia penyutradaraan. Kemudian IKJ memanggil saya untuk menyelesaikan S1. Tapi setelah prosesnya panjang, 2010 saya itu mulai kuliah lagi S1. Kuliah lagi S1, selesai penyutradaraan film tuh. Nah, lalu lanjut lagi S2, kajian dan penciptaan seni di STSI Bandung. S1-nya IKJ, D3-nya IKJ, kemudian waktu di Bandung S2 itu saya ranking 1. Waduh. Jadi merasa percaya diri. Iya. Lanjutkan S3 di Unpad, kajian budaya on seni. Jadi D3 sampai S3 itu linear seni. Gitu. Jadi emang seni semua ya Pak? Iya, seni semua. Kalau biaya saya nggak ada masalah karena waktu itu saya dikasih beasiswa. Beasiswa nggak ada tantangan ya kalau nggak ada biaya ya Pak ya? Beasiswa dari Pak Basir Ahmad, itu wali kota Pekalongan waktu itu. Kok saya dapat beasiswa, kenapa? Karena saya mendirikan televisi, Batik TV.
Waduh. Nah itu saya ditugaskan itu. Sampai sekarang TV-nya masih on air itu. Masih sampai sekarang, Masih Pak? sekarang. Itu televisi publik lokal. Kalau TVRI kan televisi publik Iya. nasional. Kalau Pekalongan itu berarti publik lokal. Lokal Jadi ya, Pak ya? beredarnya di sekitar Pekalongan atau Tegal dan Batang. Nah dari situ saya kuliah selesai S2 dari Pak Bazir Ahmad. Biaya dari situ. Karena ranking 1 saya merasa pede. Kuliah lagi S3. Lanjut S3. Langsung S3 di Unpad Bandung. Kajian seni. Ya, kajian budaya on seni. Nah, kemudian lingkungan pasti akan bertanya bagaimana meragukan saya atau tidak tadi pertanyaan seperti itu kan. Justru pada mendukung lingkungan saya. Circle saya kan di Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Itu mereka mendukung kenapa? Karena sebagian besar mereka itu pengennya jadi seniman, pengen jadi sutradara, kameramen, produser. Untuk yang jadi dosen mengembangkan ilmu hampir nggak ada, sedikit lah ada. Nah, kalau semua orang itu kemudian maunya jadi seniman, nanti yang mengembangkan ilmu siapa? Yang membangun generasi penerus siapa? Maka saya masuk situ, saya sekolahnya selesai, kawan-kawan mendukung. Lingkungan keluarga juga mendukung. Seperti itulah kira-kira. Nah, Pak, kita kan tahu ya bahwa pendidikan sampai jenjang S3 itu bukan cuma soal gelar gitu. Ada proses panjang yang kadang nggak kelihatan, entah itu pergulatan ide, kehilangan arah, atau bahkan menemukan ulang makna belajar itu sendiri. Nah, bisa nggak sih Pak diceritain bagaimana prosesnya? Kita kalau bicara proses panjang, itu berarti ada sesuatu yang diyakini. Filosofi yang kuat menjadi dasar kekuatan mental kita. Kan tadi saya sampaikan, itu cita-cita. Cita-cita itu menjadi kekuatan mental. Ingin hidup bahagia, dunia dan akhirat. Nah, dunianya ditempuh dengan ilmu. Gitu. Nah, kemudian strateginya bagaimana untuk mencapai itu? Strateginya ini saya sering katakan di sanggar saya, anak teman-teman saya juga pada berhasil menjadi sutradara, menjadi produser, menjadi aktor. Karena apa? Karena saya menawarkan konsep ini. Tahan menderita dan jelas tujuan. Ya? Tahan menderita dan jelas tujuan. Jelas ya? Kalau kita jelas tujuan, maka arah yang kita tuju itu jelas. Jadi tidak menyimpang ke sana kemari. Sebentar begini, sebentar begitu, nggak jelas. Itu akan habis waktu di jalan kan. Jadi jelas tujuan. Mau jadi apa? Ya kan? Iya. Setelah itu baru tahan menderita. Kalau jelas tujuan aja, tidak tahan menderita, gugur di tengah jalan. Ya kan? Iya. Tujuan belum tercapai, gugur, cengeng, rapuh, ya kan? Baperan. Nah itu bibit kekalahan. Jadi kita nggak boleh itu cengeng. Kita harus berani, kuat, teguh, memiliki jiwa korsa. Pantang menyerah ya Pak? Pantang menyerah begitu. Jadi tahan menderita dan jelas tujuan itu menjadi satu kesatuan. Tidak boleh tahan menderita doang. Itu mah kacau, tujuannya nggak jelas, nggak sampai dong. Tapi tujuannya jelas sama tahan menderita. Jadi kokoh. Kita tidak akan berpaling atau mundur karena kita berpegang itu. Kan banyak ya? Iya. Orang yang nggak tahan menderita, aduh susahnya, pindah. Begitu pindah, mulai dari nol lagi, ya kan gitu kira-kira. Gampang nyerah ya Pak ya? Gampang nyerah. Kamu mahasiswa nggak boleh gampang menyerah. Banyak tugas, kerjakan. Itu nanti buat kamu sendiri. Kemampuan itu buat kita sendiri. Justru orang yang berhasil karena itu. Nah Pak, saya dengar Bapak kan pernah main film ya Pak? Oke. Nah boleh tahu nggak sih itu ceritanya gimana bisa sampai ke tahap syuting gitu Pak? Nah ini seru. Main film itu kan cita-cita saya. Dulu saya pengen jadi artis kan. Iya. Nah, waktu itu saya datang ke sutradara besar. Waktu itu namanya Nya Abbas Akub. Itu sutradara hebat. Filmnya
selalu box office. Waktu itu dia mau bikin film Gina yang main Soraya Piruca. Nah, jadi saya ngelamar pakai foto. Zaman dulu kan belum ada film tuh, pakai foto. Ya nanti kalau ada peran kamu saya panggil gitu. Baiklah, makasih Pak Bas. Udah, saya pulang. Seminggu kemudian saya datang lagi ke situ. Gimana? Mau menanyakan ke bapaknya. Belum sampai halaman, baru di pintu gerbangnya itu saya diusir gini. Sana. Jangan ganggu saya. Nanti kalau ada peran kamu saya panggil. Gitu. Sedih saya. Sedih banget. Diusir. Saya juga bisa jadi sutradara. Jadi gitu. termotivasi. Ya, akhirnya saya mainlah belajar penyutradaraan. Akhirnya walaupun background saya acting, saya menyutradarai. Jadilah saya jadi sutradara sinetron, ya kan? Jadilah penulis skenario. Saya pernah juara, ya kan? Film Dalam Sangkar sinetron saya nominasi. Festival Sinetron Indonesia tahun 96. Juara tuh ya Pak ya? Jadi film Jenderal Sudirman itu saya menulis skenarionya awalnya. Jadi skenario saya tulis, tapi bukan Jenderal Sudirman yang dibuat filmnya itu, cukup skenario itu. Skenarionya aja berarti ya Pak ya? Nah kemudian dari situ saya termotivasi menjadi pemain, kemudian berubah menjadi sutradara. 5 tahun kemudian Nya Abbas Sakup itu mengundang saya, memanggil saya mau bikin film Boneka dari Indiana. Rupanya Boneka dari Indiana itu sudah syuting, dihentikan karena menunggu saya. Oh, jadi mereka nunggu Bapak? Nunggu saya, sutradaranya mau bayar utang. Karena pernah menjanjikan nanti kalau ada peran saya panggil gitu. Padahal saya sudah menghindari dari permainan, saya lebih baik menyutradarai. Oke lah, kemudian saya diajak, sutradaranya ngomong gini, Pak Abbas, utang saya lunas ya. Gitu. Wah, apa utang apa? Enggak lah. Oh, pokoknya utang saya lunas. Filmnya bagus, Boneka dari Indiana, itu bintangnya Didi Petet, Meriam Bellina, Lydia Kando, ya kan? Bintang-bintang besar semua tuh ya Pak ya? Iya, itu bintang-bintang besar. Nah, saya bagian kecil lah gitu. Tapi saya sudah main dengan mereka, saya main lah itu. Jadi begitulah kira-kira menjadi pemain itu prosesnya panjang. Setelah itu baru saya main film Bom Bali. Saya jadi Amrozi. Judulnya Long Road to Heaven. Jalan Panjang Menuju Surga itu film produksi Amerika, kerjasama dengan Kaliana Sira Film Indonesia. Itulah kira-kira memain film itu. Keren banget Pak. Nah, itu kalau kita nggak tahan menderita, jadi menceng kan. Saya tadinya pengen jadi aktor, gara-gara diusir, saya juga bisa jadi sutradara. Kan jadi keluar. Nah, untung masih ada kaitannya karena dia kemudian bayar utang. Iya. Main lagi. Tetap jadi aktor juga. Aktor lagi. Permainan pertama menjadi marketing agent buat yang kedua dan ketiga berikutnya kan saya sering main juga sama Ajis Gagap, Andre Taulani, Sule gitu kan. Usman 77 judulnya kayak gitu, Mas Boy dan Lemon, komedi-komedi gitu. Sutradaranya teman saya. Oh iya. Gitu kira-kira. Nah Pak, waktu itu kan Bapak pernah bikin sanggar teater ya, sama mahasiswa AKMR TV. Nah kalau boleh tahu itu kelanjutannya gimana sih Pak? Apakah ada rencana buat pertunjukan atau kegiatan lainnya mungkin? Ya, dulu pernah saya tawarkan ke mahasiswa, ya kan, banyak peminatnya mau ikut. Tapi memang manajemen kurang mendukung. Jadi bagaimana kita mau bergerak? Akhirnya kita bikin pertunjukan yang kecil-kecil saja. Tadinya saya ingin pentas di Taman Ismail Marzuki, gitu. Kecil-kecil itu seperti kalau di dalam mata kuliah saya, kita bikin film-film pendek, ya kan? Saya sutradaranya, saya menulis, nanti mereka menjadi pemain mahasiswa.
Nah, ketika dia jadi pemain itu mereka belajar. Jadi namanya learning by doing. Setelah itu mereka bisa bikin film. Karena ketika saya syuting, saya selalu menjelaskan, ini kamera saya taruh di sini karena apa? Saya taruh di sono karena apa? Gitu. Jadi di dalam pembuatan film itu selalu kita harus memiliki alasan yang kuat. Gitu. Nanti di situ kita tahu bagaimana menyutradarai film dan bagaimana menyutradarai teater. Itu ada bedanya, tapi landasannya sama. Jadi mahasiswa langsung praktek aja gitu ya Pak? Langsung praktek yang saya ajar. Kalau dulu kan semua mahasiswa-mahasiswa boleh ikut dari kelas-kelas lain. Oh iya. Nah, tapi karena waktu itu mungkin belum sampai ke dalam pemikiran yang sebesar itu, ya sekarang kita bikin kecil-kecilan. Kamu kalau mau ikut juga bisa. Sekarang kita bisa bikin film. Jadi Cocok. pemainnya gitu ya Pak? Nah, Ya, di pemainnya boleh. Kita bikin, nanti kita upload, ya kan? Jadi itu menjadi guru bagi kita. Jadi kalau kita nggak pernah bikin film, kita nggak ngerti bagaimana ritme, irama, bagaimana bikin adegan, ya kan? Jadi adegan tuh ada dasar-dasarnya. Tidak bisa ngawur, oh ini jalan ke sono, oh jalan ke sini. Kenapa harus jalan ke sono? Kan gitu. Jadi apa salahnya kita coba dulu ya Pak? Kita ya? coba, betul. Oke. Nah kan sekarang Bapak aktif sebagai dosen ya Pak? Ya. Nah dengan begitu banyak aktivitas dari akademi sampai seni, gimana sih Pak cara Bapak buat ngatur waktu dan menjaga semuanya tetap seimbang? Dan ada nggak sih prinsip atau kebiasaan tertentu yang Bapak pegang biar tetap produktif dan fokus di tengah banyak peran? Oke, jadi kalau kita memanage waktu dan peran itu sebenarnya dosen dan seniman itu tidak berbeda. Kalau dosen itu audiensnya atau penontonnya, ya kan, adalah mahasiswa. Sedangkan seniman ketika dia pertunjukan, mahasiswanya adalah penonton. Oh iya, sama aja sebenarnya. Sama aja. Nah, tugas dosen itu ada 3. 1, mengajar. 2, meneliti. Dan yang ketiga, pengabdian masyarakat. Nah, disinilah fungsi kesenimanan kita itu digunakan. Waktu mengajar kita di kelas, ya kan? Tapi bahan-bahan yang diajarkan tentu dari ilmu yang bisa kita ambil dari penelitian, ya kan? Iya. Dan kemudian dari pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini adalah ketika kita pentas, bikin film untuk publik, ya kan? Nah, penelitian adalah ilmu yang kita gali supaya bisa disampaikan kepada publik, ya kan? Dan juga kepada mahasiswa. Nah, jadi di sini fungsi dosen dan fungsi kesenimanan itu saling memperkaya. Jadi apa yang kita dapat di lapangan, di penelitian kita jadikan ilmu yang diajarkan kepada mahasiswa. Dan itu siklusnya terus-menerus. Nanti kemudian berkembang, diajarkan lagi kepada penonton. Jadi dari situ akhirnya ilmu itu berkembang dinamis. Tidak dari zaman dulu sampai sekarang itu aja nggak bisa. Tapi berkembang karena kita melakukan suatu experience, pementasan, mengajar, meneliti, pementasan lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu kita baginya jadi dari 3 pokok itu. Nah boleh dong Pak kalau misalnya ada bocoran proyek baru atau proyek yang lagi Bapak rencanain sekarang nih? Ada. Saya mau bikin pertunjukan ketoprak Genzi. Waduh. Ketoprak Genzi itu, kalau ketoprak kan seni drama tradisi dari Jawa ya. Jadi kita ingin angkat itu menjadi ketoprak yang modern. Nah, kita akan pentaskan di Taman Ismail Marzuki, ya sekitar bulan Agustus insya Allah. Nah, jadi
di situ saya berperan sebagai dramaturg. Wah, kalau dramatur itu sebagai apa tuh Pak, kalau boleh tahu? Nah, dramaturg itu kalau di dunia seni itu penasihat sastra. Jadi dia akan menjadi seorang yang memberikan kontribusi terhadap bagaimana pertunjukan itu bisa menarik secara dramatis, kemudian disukai oleh penonton, ya kan, dan memberi manfaat. Jadi kalau kita bikin pertunjukan itu 3 hal itu. Tentu saja di sini kita harus menguasai manajemen dan menguasai dramaturgi. Nah, oleh karena itu maka seorang dramaturg itu harus mengerti segalanya. Sebagai pengarah lah ya Pak ya? Ya, pengarah. Jadi kita akan berkoordinasi, bekerja sama dengan sutradara, dengan produser, dengan tim keseluruhan, kita memberikan nasihat supaya bagus gimana. Jadi untuk itu kita akan memilih dan menentukan pertunjukan apa yang kira-kira pas. Nah, di situ kita akan melakukan evaluasi. Yang sekarang lagi relevan kira-kira apa? Yang sekarang lagi dibutuhkan apa? Isu apa yang lagi tampil di sini? Dan bangsa ini membutuhkan apa? Kita kemudian memilih dan menentukan naskah. Nah, itu tugasnya antara lain. Nah, memilih dan menentukan naskah ada kira-kira kriteria apa yang pantas dan layak untuk dijadikan parameter. Pertama, kita melihat karakter di dalam naskah itu, di dalam tokoh itu, yaitu karakter yang memiliki vitalitas yang tinggi, karakter yang memiliki identitas yang jelas, memiliki motivasi, ya kan? Dan karakter ini kokoh. Jadi oleh karena itu maka kita pikirkan apa yang cocok, relevan, membangun isu yang penting, maka kita putuskan kita akan mementaskan Laksamana Senhu. Wah, itu tokoh besar dari Cina yang mengembara atau ditugaskan untuk ke Indonesia dan ke negara-negara yang lain untuk menawarkan suatu perubahan, kerjasama ekonomi, diplomatik, dan juga untuk supaya bisa tumbuh ekosistem di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita kan membutuhkan itu sekarang ini, persatuan Indonesia. Nah, Laksamana Senhu itu menginspirasi itu. Itu bangsa lain, kita harus menghormati bangsa lain. Tapi bagaimana dia terhormat di sini? Nah, sehingga dengan karakter-karakter yang tadi kita tawarkan tokoh besar, Laksamana. Laksamana itu jenderal. Jadi bukan diutus orang-orang kaleng-kaleng, orang besar. Nah, itu memberi pengaruh pertumbuhan kerjasama kita dengan bangsa-bangsa lain. Terinspirasi bangsa kita. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ kemudian kita mengukur sejauh mana manfaatnya. Ya kan? Kalau manfaatnya besar bagi bangsa kita pentaskan. Kalau manfaatnya kecil, ya, kayaknya percuma kita pentaskan. Nah, jadi nanti kita gali itu, kita teliti bagaimana karakter itu membuka persoalan-persoalan apa saja di dalam pertunjukan itu. Ya kan? Semuanya menginspirasi bangsa kita untuk memiliki daya pemikiran yang kuat, ya, jauh ke depan, ya kan? Nanti tokoh kita akan memberikan dialog-dialog dan penawaran-penawaran kejadian pemikiran jauh ke depan, sekian tahun kemudian. Sekarang terjadi, masih relevan dari zaman dulu. Oh, berarti kalau kayak gitu bangsa kita bisa membangun karakternya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu dia guys, proyek baru dari Pak Sudibyo ini ya. Jadi pertunjukan ketoprak Gen Z Laksamana Senhu ya Pak ya. Oke.
Nah Pak, kalau boleh nih kasih pesan ke mahasiswa yang tertarik terjun ke dunia seni, film, atau mungkin ke passion lainnya, tapi bingung nih Pak harus pilih yang mana dan juga takut bentrok juga ke akademi yang lagi dijalanin. Nah kira-kira apa sih yang pengen Bapak sampaikan gitu buat mahasiswa itu? Pesan untuk mahasiswa, Iya. belajar drama. Karena hidup ini tidak seperti drama, tapi hidup itu drama itu sendiri. Jadi kalau kita mengerti drama, maka kita bisa mengerti ke arah mana kita akan menuju dan bagaimana cara menuju. Nah itulah kemudian kita melakukan action. Jadi sekarang ini umpama katakanlah kita belajar drama, berarti kita akan mengenal bagaimana action dilakukan. Mahasiswa akan melakukan apa? Seumpamanya ada sebuah isu. Ada isu, itu kemudian kita sebagai mahasiswa pasti menanggapi, menolak atau menerima. Aktif atau pasif. Radikal atau konservatif. Itu berarti dia akan action melalui 3 hal yang saling bertolak belakang ini. Seumpamanya contohnya kamu kuliah di sini, ya kan? Tujuan kamu apa kuliah di sini? Berarti kalau kamu kuliah di sini tujuannya supaya lulus aja, ya kamu akan mencoba mencari jalan supaya lulus. Mungkin nyontek, mungkin apa, pokoknya yang penting lulus kan gitu. Tapi kalau kamu berusaha untuk mencari ilmu, kamu tidak akan nyontek, kamu pasti akan mempelajari semakin giat. Nah di situ action akan berbeda, drama kita menjadi berbeda. Kalau kita ingin mencari ilmu, action yang dilakukan berarti menekuni, ya kan? Mempelajari, memperdalam, menseriusi, sehingga kita mengerti. Tapi kalau hanya sekedar lulus, nah itu bisa juga kita melakukan kecurangan-kecurangan yang penting lulus. Atau lulus tapi nggak bermutu, kan gitu. Nah sehingga action kita itu dipengaruhi pengetahuan kita di dalam drama. Nah itu kalau di dalam film nanti, kalau kita menolak, kita blockingnya menghindar. Kalau menerima, blockingnya mendekat. Kalau aktif berarti sering mendekatnya, ya kan? Semakin aktif. Tapi kalau pasif mungkin menerima tapi dari jauh. Wah, mudah-mudahan dia deketin gue, gitu kan? Pasif ya Pak ya. Wah, pasif. Tapi radikal atau konservatif? Kalau radikal berarti terus terang, ya kan? Mengatakan yang sesungguhnya A adalah A, B adalah B. Kalau konservatif, hati-hati. Walaupun A belum tentu ini bagus diucapkan di depan orang, nanti takut dia malu. Gitu kan. Nah, itulah kemudian kita mempelajari drama itu untuk kita siap bagaimana caranya, bagaimana kita harus menuju. Nah, jadi di situ kita sebagai mahasiswa menjadi kritis dan kreatif. Maka lulusnya pun akan menjadi bagus kalau kita mempelajari drama. Jadi drama itu justru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan di atas panggung atau film. Itu cuma simbol. Jadi yang di film, itu hanya alat untuk kita belajar. Yang nanti diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah gunanya. Jadi drama adalah kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Drama. Kita kan sekarang jelas nih drama yang kita lihat di YouTube itu kan. Yang terjadi di bangsa kita kan. Dramanya seru kan. Ijazah palsu. Apalagi penangkapan narkoba di tengah laut. Ya kan. Pemakzulan Gibran. Apa semua itu drama itu. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ada yang front state itu yang kelihatan formal, ngomongnya A tapi kenyataannya B. Ya, ngomongnya A itu berarti front state di depan, tapi backstage di belakang layar, itu beda lagi. Beda lagi. Ya, itu drama kita.
backstage atau frontstage. Nah, semua itu kita pelajari untuk memahami motivasi. Jadi kita ngeliat nih, oh dia bohong, dia sembunyikan sesuatu, dia nggak berani terbuka. Ada yang disembunyikan karena yang namanya action itu akan mencari hal yang mudah. Kalau hal yang mudah nanti terbongkar rahasia saya mencari jalan lain yang termudah menurut saya. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Drama itu sangat penting. Di Amerika, sekolah-sekolah itu semua belajar drama. Walaupun itu sekolah kedokteran, walaupun itu sekolah manajemen ekonomi atau apa, tetap belajar drama. Karena drama itu untuk itu. Sekarang dokter mau nyuntik pasien, kalau pasiennya ketakutan, kan dia harus membuat penonton itu pasien itu teduh. Dia kan berarti acting, ya kan? Meyakinkan. Belum disuntik, belum diobati udah sembuh. Jadi di situ kekuatannya. Mau menjual barang juga harus apa? Harus pandai menawarkannya, itu acting juga. Baik, terima kasih Bapak ya atas pesan-pesannya nih yang semoga podcast ini bisa jadi penyemangat dan inspirasi nih buat teman-teman yang lagi menapaki jalan di dunia seni, entah itu sebagai aktor, sutradara, penulis, atau penikmat karya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, semoga bermanfaat, terus berkarya karena dunia butuh cerita dari sudut pandangmu.